Oke guys, kita lanjutkan materi kita masih mengenai medan listrik. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah belajar bagaimana mencari medan listrik akibat muatan listrik. Jadi sebuah muatan listrik menghasilkan medan listrik. Dan kita sudah tahu rumusnya, jadi pada jarak R dari muatan tersebut, E sama dengan kaki per R kuadrat. Begini ya. Oke, itu tadi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik. Dan muatan listrik itu tidak punya ukuran. Jadi kita disebutnya itu muatan titik namanya. Muatan titik menghasilkan medan listrik. Kita nggak tahu ukuran si muatannya itu bagaimana. Meskipun biasanya digambarkan sebagai lingkaran. Nah, kita akan masuk ke tahap berikutnya yang mungkin lebih susah. Ini mengenai distribusi muatan kontinu. Dan nanti kita akan fokus di bentuk ini, batang, yang paling simpel dulu. Nah, jadi sebelumnya, apa itu distribusi muatan kontinu? Jadi distribusi muatan kontinu itu adalah objek bermuatan dan dia punya ukuran atau dimensi. Dan bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Contohnya kalau satu dimensi berarti batang, cincin, yang satu dimensi, yang dua dimensi contohnya lempengan, pelat, yang tiga dimensi contohnya bola. Nah itu jadi dia punya ukuran. Dan nggak bisa pakai rumus ini langsung. Coba kita lihat contohnya langsung ke batang. Misalnya kita punya batang bermuatan yang warna biru ini, kemudian ditanya, hitunglah medan listrik yang diakibatkan batang ini pada titik di sampingnya, pada titik yang warna hitam. Nah, nggak bisa ini kita langsung pakai E sama dengan kaki per R kuadrat. Kenapa? Paling gampang gini, pertanyaannya nanti gini, R-nya yang mana? R itu kan jarak dari muatan ke titik yang ditinjau. Sekarang kalau kayak gini, jaraknya yang mana? Apakah dari sini ke sini gitu? Nggak juga. Apa dari sini, dari tengah-tengah ke sini? Nggak juga. Atau dari sini? Nggak juga. Semuanya harus diperhitungkan. Nah, berarti gimana dong? Gimana cara nyari medan akibat benda berukuran? Nah, caranya adalah kita kita anggap batang ini tuh sebagai kumpulan muatan titik. Jadi kita anggap ini tuh terdiri dari muatan titik banyak. Satu dimensi membentuk batang. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ini gambarannya aja. Dan tiap muatan titik ini, dia akan menghasilkan medan E di sini. Dan karena muatan titik, bisa pakai rumus E sama kaki per R kuadrat. Jadi dari muatan titik paling kiri, hitung dapat E. Yang berikutnya di kanan, hitung dapat E di sini. Dan seterusnya, terus-terusnya, nanti kita jumlahin. Maka kita akan peroleh medan listrik akibat batang secara keseluruhan. Tadi kalau bisa dilihat idenya, kita bagi-bagi batangnya kecil-kecil, kita hitung, terus kita jumlahin. Itu tidak lain adalah integral. Jadi nanti untuk menghitung distribusi muatan kontinu, kita akan menggunakan integral. Oke, jadi kita akan coba nih ya. Kita akan coba hitung medan listrik akibat batang ini dengan cara yang benar. Nah ini dia, jadi kita punya batang dengan panjang L dan rapat muatan lambda. Tentukan medan listrik di titik P yang berjarak dari ujung batang kanan itu sejauh A. Dan ini sudah digambarkan sumbunya sumbu X. Nah pertama-tama itu ada rapat muatan. Apa itu? Jadi semua benda yang kontinu punya ukuran, kita nanti bisa mendefinisikan rapat muatan. Karena batang ini satu dimensi, nanti definisinya akan seperti ini. Rapat muatan lambda itu sama dengan muatan per panjang. Oke ya, jadi muatan total batangnya berapa dibagi dengan panjang batangnya berapa. Itulah yang disebut dengan lambda. Oke, nah sebelum kita nanti membagi-bagi batang ini menjadi bagian-bagian kecil, kita ada baiknya bikin sistem koordinat. Ini kan udah dapetnya sumbu X, sekarang pilih titik nolnya di mana. X sama dengan 0 di mana. Sebenarnya bebas, terserah. Yang kali ini coba kita ujung kiri yang 0, maka nanti seperti ini sistem koordinatnya. Ujung kiri X sama dengan 0, ujung kanan X sama dengan L. Oke, sekarang waktunya kita tinjau elemen kecil dari batang. Seolah-olah ini muatan titik. Misalnya tinjau elemen batang kecil di sini nih. Pada jarak X dari X sama dengan 0. Dan dia punya panjang kan ya. Sebenarnya si elemen ini punya panjang tapi kecil banget. Kita kasih nama dx. Gitu. Jadi sesuatu yang kecil tuh kita kasih nama d. dx gitu ya misalnya. Elemen ini menghasilkan medan listrik di titik P. Bukan E tapi DE. Oke, kita kasih nama DE. Kalau E itu oleh seluruh batang. Kalau DE itu oleh elemen kecil batang aja. Jadi nanti pertama-tama kita akan cari DE. Terus lihat juga kalau kita ambil elemen batang di tempat lain ya, misalnya di sini ataupun di sini gitu, itu pasti medan listriknya ke kanan juga.
Oh ya, ini ke kanan mengapa? Karena ini muatannya lambda itu plus, positif ya, bukan minus. Jadi keluar medan listriknya. Oke, jadi dari tiap elemen akan ke kanan. Jadi nanti resultannya ke kanan juga. Pasti, jadi nanti kita itu akan ke kanan, pasti. Oke, karena kita udah tahu pasti ke kanan, nanti nggak usah pakai vektor dulu. Vektornya belakangan aja. Jadi nanti kita mau cari itu kita integralkan DE. Karena prinsipnya adalah nanti kita jumlahkan DE. DE dari tiap elemen dijumlahkan, berarti integral kan. Jadi ini kuncinya ya. Sekarang cari DE-nya. DE itu apa? Nyontek aja dari sini nih. E itu kan kaki per R kuadrat. Berarti DE itu adalah K deki per R kuadrat. Apa itu deki? Deki itu adalah muatan elemen panjang ini. R itu apa? R itu adalah jarak dari elemen ke titik P. Oke, kita lihat satu-satu ya. Deki-nya apa? Berapakah muatan satu elemen kecil ini? Itu pakai definisi lambda. Lambda muatan perpanjang. Sekarang elemen kita panjangnya apa? Dx. Berarti muatannya berapa? Muatan sama dengan lambda kali panjang. Dq sama dengan lambda dikali panjang elemennya, yaitu dx. Gitu, dapat. Kalau udah R, R-nya apa? R itu jarak dari elemen ini ke titik ini. Yang ini nih. Itu berapa jaraknya? Oke, ini geometri aja ya. Nanti kita bisa lihat jarak R ini adalah L plus A min X. L plus A min X. Ya, X itu jarak dari 0 ke si elemen panjangnya. Oke, jadi kita udah dapat semua. Berarti nanti tinggal digabungin aja. Berarti nanti jadi gini nih ya, DE sama dengan K lambda dx per L plus A min X kuadrat. Setelah kita masukin semuanya. Jadi nanti E sama dengan integral dari ini, kita integralin. Jadi kayak gini ya, integral sekian. Nah, semua yang konstanta baiknya dikeluarin. Jadi seperti ini, K lambda dikeluarin integral dx per bla bla bla. Tetap di dalam ini karena ada X-nya ya. Nah, tentu integralnya pakai batas. Dari mana sampai mana? Batasnya adalah si objek itu. Batang kita itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Ujung ke ujung. Jadi ini 0 sampai dengan L. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa dihitung pakai teknik pengintegralan. Dan sebenarnya soal ini udah pernah dikerjakan di problem set di video yang lain. Nanti bisa dicek ya hasilnya. Jadi pengerjaannya kita skip. Nanti kalian bisa cek aja di video yang itu. Kita akan lanjut ke soal yang lain yang lebih seru. Dan masih batang juga. Oke, jadi soalnya seperti ini. Ini dia soalnya. Batangnya masih sama, panjangnya L, dapat muatan lambda. Tentukan medan listrik di titik P. Sekarang titiknya beda. Titiknya ada di tengah-tengah batang di atasnya, sejauh A. Seperti biasa, kita buat dulu sistem koordinat. Dan ini kelihatannya harus 2 dimensi nih ya. X, Y gitu. Kita akan gambarkan sistem koordinatnya. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini sumbu X, itu sumbu Y. Tepat di titik P itu di sumbu Y-nya. Jadi di tengah-tengah batang itu 0,0-nya. Sebenarnya nanti bebas ya. Kalian boleh aja bikin koordinatnya kayak gini nih. Itu boleh aja. Tapi dari pengalaman enaknya itu bikin koordinat yang simetri. Itu nanti akan memudahkan perhitungan integralnya. Jadi kita coba bikin di sini 0,0-nya di sini. Maka dengan demikian ujung kiri batang itu X sama dengan minus L per 2 koordinatnya. Ujung kanan batang itu X sama dengan L per 2. Oke, nah lanjut kita seperti biasa masuk ke tinjau elemennya. Jadi misalnya kita tinjau elemen batang di sini pada jarak X dari titik 0,0 dan panjangnya dx. Nah, nanti dia akan menghasilkan medan listrik di sini kan ya. Gimana cara gambarnya? Itu hubungkan garis putus-putus ke titik ditinjau, terus gambar deh medan listriknya. Karena ini lambdanya positif, jadi pasti keluar begini. Ini DE. Oke, jadi miring tuh ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Wah, ini harus pakai vektor dong. Nah, tenang. Ini kita bisa manfaatkan simetri. Jadi gini. Temannya elemen, di seberangnya dia. Pada jarak yang sama persis, pada jarak X juga, itu nanti akan menghasilkan medan serupa di titik P. Seperti ini nanti. Nah, kira-kira kayak gini. Ini DE-nya sama keduanya. Mengapa? Karena muatan mereka pasti sama, karena sama-sama dx panjangnya, dan jaraknya sama. Bisa dilihat ya, simetris ya, sama-sama X dan A. Jadi R-nya sama, muatan sama, DE-nya sama, besarnya sama. Dan ini kalau diurai, ini kan berarti kalau diurai, ini ke kanan ya, ini ke kiri, horizontalnya. Mereka akan saling meniadakan, karena ke kiri dan ke kanan, dan sama besar. Jadi sumbu X-nya saling hilang,
tersisa di sumbu Y saja. Ini yang kiri diurai ke atas, DE-nya. Yang kanan diurai juga ke atas komponennya ya. Nah, jadi hanya ada E arah Y saja. Nanti resultan kita itu E arah Y saja. Jadi nanti E-nya itu bukan integral DE, tapi integral DEY. Perhatikan ini hanya yang Y saja. Karena resultannya kita nanti pasti ke sumbu Y. Dan kalau udah tahu pasti ke sumbu Y, satu arah aja, nggak usah pakai vektor. Sekarang DEY itu apa? Ini adalah DE sin theta. Tetanya yang mana? Yang ini. Nih, ini nih ya. Tetanya yang ini otomatis sama dengan yang ini. Oke? Kalau DE-nya sendiri sama, DE-nya itu adalah K dq per R kuadrat. Persis dengan yang ini ya. Dq-nya apa? Dq-nya juga sama karena ini batang, sama dengan yang ini, lambda dx. R-nya apa? Mungkin R-nya beda nih. Oke, R itu adalah jarak dari si elemen ini ke titik P. Berarti yang diagonal ini. Ini R ya, ini R, ini R. Gimana nyari R-nya? Pakai Pythagoras saja. Tinjau segitiga siku-siku di sini. Ini pakai segitiga ini A, ini X. Oh, berarti R-nya ini. Akar A kuadrat plus X kuadrat. Dan dari segitiga ini juga kita bisa dapatkan sin tetanya. Sin tetanya itu berarti A dibagi akar A kuadrat plus X kuadrat ya, depan per miring. Oke, jadi dengan demikian kita ngitung DEY yang adalah DE dikali sin theta, itu berarti tinggal kaliin aja ya. DE-nya ini K dikali dq, ini dibagi R kuadrat, dikali dengan sin theta. Oke, nanti akan dapat seperti ini. Nanti bisa dihitung sendiri ya, dengan aljabar biasa aja. Kalau sudah, ikutin E sama dengan integral DY. Kita integralin. Berarti jadi gini, K lambda A itu konstanta, bisa dikeluarin dari integral. Oke, sekarang batas integralnya. Batas integralnya adalah si batang, ujung kiri dan ujung kanan. Ujung kirinya di mana? X sama dengan minus L per 2. Dan ujung kanannya, X sama dengan plus L per 2. Nah, ini batas integralnya. Kita harus integralkan ini. Nah, integral ini sulit karena ini nanti harus pakai substitusi trigonometri. Dan sebenarnya itu bagian dari kalkulus ya, tanda pengintegralan. Yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video yang kalkulus. Jadi, karena ini fisika dasar, kita langsung aja gunakan aplikasi software di internet ada untuk bisa menghitung langsung integral ini. Jadi nggak perlu repot-repot menghitung otot pakai tangan. Ini dia. Jadi link aplikasinya itu nanti ditaruh di deskripsi video ya. Dengan mengintegralkan kita akan peroleh integral ini tuh ini hasilnya. Cukup ribet ya bentuknya. Jadi dengan demikian kita peroleh seperti ini. E-nya setelah diintegralkan sama dengan ini ya X per bla 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 dengan batas-batas seperti ini. Jadi ini belum beres karena kita masih harus memasukkan batas-batasnya. Cukup panjang ini, aljabar sekali. Oke, kita masukkan ya. Nanti bisa dicek, kita akan dapat seperti ini. Masukkan X-nya L per 2 dan minus L per 2, lalu dikurangkan. Nah, bagian ini kurang dan kurang, ketemu, nanti jadi plus. Dan nanti kita akan peroleh hasil akhir seperti ini. E sama dengan lambda L per 4Pi epsilon 0A, bla bla bla. Ini dapatnya dari mana? Dipecah K-nya ya. 1 per 4 epsilon 0. Oke, jadi kita dapat bentuk akhir seperti ini. Cukup ribet ya integralnya. Dan ini masih besar. Kalau mau nyari vektornya gimana? Gampang. Karena udah jelas kan ini vektornya ke mana? Sumbu Y positif. Oke, berarti jadi gini dong. Vektor E cukup tambahin J aja. Vektor satuan J. Menunjukkan dia ke arah atas. Baik, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian dalam memahami integral untuk kasus batang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.